wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi Bu Dia. Sehat ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah anak-anak semuanya sehat. Kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ya Bu. Ya, baik. Siapa yang mau memimpin berdoa? Bu, teman-teman mari kita berdoa. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Iwan sudah memimpin teman-temannya berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi nanti pelajaran kita bisa bermanfaat ya anak-anak ya. Ya, hari ini Budia mau tanya, ada yang sakit enggak? Siapa yang tidak masuk ya? Bu, Semua ya, alhamdulillah. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar banyak sekali materi. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah tahu contohnya salah satu adalah gotong royong. Ya, nah hari ini kita juga akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan belajar tentang mencari pokok pikiran dalam teks. Kemudian kita akan belajar menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti kita juga akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan juga transportasi. Itu kira-kira yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Nah tujuannya yang pertama nanti anak-anak bisa menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks. Terus yang kedua, nanti anak-anak juga akan bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, nanti anak-anak akan bisa menjelaskan tentang pengaruh karakteristik Indonesia sebagai negara maritim di dalam kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan juga transportasi. Siap untuk belajar anak-anak? Siap Bu. Siap Bu. Hebat anak-anaknya Ibu nih semuanya ya. Baik, Budia punya teks ini. Sebentar, Budia tampilkan dulu teksnya ya. Saya punya teks bacaan. Ini nanti kalian baca secara bergantian. Judulnya ini adalah Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Baik, untuk paragraf 1, siapa kira-kira yang mau membaca? Yuk. Saya, Bu. Oh ya, siapa nih? Mita ya? Iya, Bu. Oke, Mita, silahkan dibaca paragraf 1, Mita. Iya, Bu. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas ini, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Sudah, Bu? Cukup. Ya, bagus sekali. Suaranya Mita sudah terdengar dengan keras. Ya, dari paragraf 1 ini, kira-kira siapa yang tahu pokok pikirannya? Pokok pikiran yang ada di saya Bu. Siapa? Kori ya? Iya. Oke, disebutkan Kori untuk pokok pikirannya. Pokok pikirannya itu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Gotong royong itu mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi negara kita ini kan negara yang sangat luas. Negara kita ini adalah negara kepulauan yang tersebar atau terbentang dari Sabang sampai Merauke, di mana masyarakatnya itu sangat banyak sekali, betul enggak? Betul ya?
Bu. Betul ya, masyarakatnya sangat banyak, terus pulau-pulaunya itu berpencar-pencar. Maka dari itu diperlukan sikap atau perilaku yang dapat mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Gitu anak-anak. Nah, anak-anak ada yang tahu enggak letak geografisnya Indonesia itu? Negara kita, negara Indonesia ini kan negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tadi. Kondisi geografisnya atau Indonesia ini terletak secara geografisnya itu ada yang tahu enggak terletak di mana? Di antara dua benua dan dua samudra, Bu. Ya, betul. Nah, sekarang Budiah akan menampilkan video dulu. Ini videonya tentang kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, kalian simak ya videonya ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Bisa terlihat videonya anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kalian simak dulu ya videonya ya. Silakan disimak dengan baik-baik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terluas di benua Asia. Indonesia menempati tempat sebagai negara terluas ke-60 di Asia setelah Rusia, Tiongkok, India, Kazakhstan, dan Arab Saudi. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara yang paling luas. Nah, tahukah kamu letak geografis Indonesia? Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena letak Indonesia yang berada di persimpangan antara dua benua dan juga dua samudra inilah, maka banyak yang menyebut letak wilayah Indonesia itu sangat strategis. Ternyata kondisi geografis Indonesia ini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi di negara Indonesia loh. Yang pertama, pengaruh untuk ekonomi masyarakat. Mata pencaharian masyarakat yang berada di wilayah pesisir memanfaatkan sumber daya laut, di antaranya nelayan, petani garam, pembudidayaan mutiara, pedagang souvenir, dan juga pemandu wisata. Yang kedua, aspek sosial masyarakat. Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia dikarenakan letak Indonesia yang sangat strategis. Jadi, mau tidak mau, negara lain akan melewati dan singgah ke Indonesia. Sehingga, hal ini akan berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat di negara Indonesia. Nah, baik. Tadi anak-anak sudah menyimak video tentang kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan juga transportasi. Menarik nggak anak-anak videonya? Menarik nggak videonya? Bagus sekali. Ya, baik. Nah, setelah anak-anak tadi selesai menyimak video, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Ini nanti anak-anak akan menganalisis kira-kira kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara maritim tadi, pengaruhnya apa ya dengan kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan juga transportasi. Budiah sudah bagikan ini LKPD-nya di WhatsApp group, silakan anak-anak cek, kemudian nanti anak-anak kerjakan LKPD-nya untuk Heru dan juga Iwan nanti mengerjakan yang aspek ekonomi. Kemudian nanti Supi dan juga Mita nanti mengerjakan yang aspek sosial.
Untuk Kori dan juga Akbar Diah nanti mengerjakan yang aspek budaya. Dan yang terakhir, Desi dan juga Atun nanti mengerjakan yang bidang transportasi ya. Baik, silakan dikerjakan dulu selama 1 jam. Terus nanti kita akan gabung kembali ke Google Meet. Cukup ya 1 jam untuk mengerjakan ya anak-anak ya? Cukup, oke. Ya, baik. Nanti diisi, dikerjakan, kemudian nanti kita gabung lagi di Google Meet untuk presentasi. Begitu anak-anak? Pre-memori. Baik, anak-anak, sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Ada yang belum? Ada yang belum mengirimkan ke Budia hasilnya? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Baik, selanjutnya sekarang kita mau presentasi untuk hasil LKPD-nya. Untuk yang pertama, pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang ekonomi, siapa yang mau presentasi? Siapa Saya, anak-anak? Bu. Oh, Heru, oke, baik Heru, silakan Heru. Pengaruh kondisi geografis Indonesia bidang ekonomi adalah masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai memanfaatkan sumber daya laut untuk kegiatan ekonomi. Mata pencahariannya adalah nelayan, petani garam, pembudidayaan mutiara, pedagang souvenir, dan pemandu wisata. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Dari teman-teman jawabannya sama atau ada yang berbeda nih dengan jawabannya Heru? Sama, Bu. Oh, sama. Bagus. Jadi betul ya anak-anak ya, untuk pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim di bidang ekonomi itu, masyarakatnya itu memanfaatkan sumber daya laut. Jadi di sana itu masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, kemudian pedagang souvenir dan juga pemandu wisata. Betul ya untuk aspek 1. Baik, kalian sudah mengerjakan tugas dari Budia. Tadi anak-anak sudah bisa menganalisis pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi. Sudah bagus semuanya hasilnya. Anak-anak tadi juga sudah mempresentasikannya dengan baik. Nah, selanjutnya karena sudah selesai materinya, anak-anak akan Budiah berikan soalnya sudah Budiah kirimkan lewat WhatsApp grup ya. Bisa dibuka link Google Form yang Budiah kirimkan. Kalian kerjakan kurang lebih selama 15 menit saja. Ya anak-anak, untuk kalian yang mendapatkan nilai di bawah 70, nanti coba dikerjakan lagi soal evaluasi di Google Form-nya. Nah, untuk anak-anak yang sudah bisa mencapai nilai di atas 75, nanti kalian bisa mempelajari materi berikutnya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang mencari materi pokok dalam teks. Terus tadi anak-anak juga sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir tadi anak-anak sudah belajar juga tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim di kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan juga transportasi. Anak-anak ada yang mau bertanya materi hari ini? Apakah ada materi yang sulit atau tidak bisa dipahami? Tidak, Bu. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita tutup, kita akhiri bersama dengan membaca doa. Dipimpin salah satu dari kalian, silahkan. Coba, siapa yang mau memimpin? Heru aja, Heru. Heru, silahkan dipimpin, Heru. Ya, Bu. Ya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Heru, terima kasih juga anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya ya. Budiah Iya, akhir. Bu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budiah. Terima kasih, Bu. Sama-sama.